Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semua baik. Kita sekarang akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran ke-1 dan 2. Yang pertama kita perhatikan, kita akan mendengarkan cerita fabel ikan dan burung. Selamat mendengarkan. Cerita fabel ikan dan burung. Di sebuah hutan lebat, hiduplah dua binatang yang hidup dengan rukun. Mereka adalah burung dan ikan. Meski tinggal di tempat yang berbeda, keduanya tetap bersahabat dengan baik. Kedekatan mereka tidak terjadi begitu saja. Awalnya mereka justru tak saling sapa dan tak saling kenal. Hingga suatu hari ada suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di tepian sungai. Ia menatap nanar biji-bijian pada sebuah pohon yang berada di pinggir sungai. Biji-bijian itu nampak sangat lezat, tapi apa daya, aku tak bisa mengambilnya. Batin hewan yang bernapas dengan insang ini. Karena sangat menginginkan biji-bijian itu, ia pun melompat-lompat berharap bisa meraihnya. Meski telah berulang kali melompat, ia tak kunjung berhasil mendapatkannya. Setelah itu, ia melihat seekor burung yang terbang ke sana kemari. Lalu ia merasa iri pada hewan itu. Tuhan, kenapa Engkau tak berikan aku sayap untuk terbang supaya aku bisa meraih biji-bijian itu? Ucapnya dalam hati. Di sisi lain, burung yang telah lama berterbangan itu lalu hinggap di salah satu dahan pohon pinggir sungai. Ia merasa lelah terbang ke sana kemari untuk mencari makanan. Saat beristirahat, ia melihat begitu banyak cacing di dasar sungai. Cacing-cacing itu nampak gemuk dan lezat. Pasti cacing-cacing itu sangat enak. Badannya gemuk-gemuk sekali. Ucap hewan bersayap itu dalam hati. Kemudian ia berusaha menyelam ke dalam air untuk menangkap para cacing. Akan tetapi, ia selalu gagal karena tak sanggup berenang. Saat memandangi cacing-cacing itu, ia melihat seekor ikan yang sedang berenang dalam air. Dalam hati ia berkata, Tuhan, kenapa Engkau tak memberiku ekor dan sirip supaya aku bisa berenang dan menangkap cacing-cacing itu? Ikan melihat burung selalu menyelam ke air. Ia pun penasaran apa yang sebenarnya hewan itu lakukan. Permisi, apa yang sedang kau lakukan? Tanyanya pada hewan yang berterbangan itu. Aku sedang mencoba menyelam ke dasar sungai untuk menangkap cacing. Tapi aku tak kunjung berhasil. Dari tadi aku juga melihatmu melompat-lompat. Apa yang sedang kau lakukan? Sebenarnya, aku sangat menginginkan biji-bijian yang ada pada pohon itu. Tapi, aku tak punya sayap sepertimu, sehingga aku tak bisa mendapatkannya.
Bagaimana kalau kita saling membantu saja? Kau mengambilkan cacing untukku, dan aku akan ambilkan biji-bijian untukmu. Ide bagus, kawan. Ini biji-bijiannya, makan ya. Iya, burung. Terima kasih. Ini cacingnya. Ngam-ngamnya enak. Sejak saat itu, mereka pun hidup bersahabat dan saling tolong-menolong. Ayo berlatih. Siapakah tokoh dongeng yang tadi disampaikan? Tokohnya adalah ikan dan burung. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Tempat dari cerita tersebut adalah di sebuah pinggiran sungai. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Tempat hidup cacing adalah di dasar sungai. Burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian di atas pohon. Ikan ingin membantu burung Dengan cara mengambil cacing-cacing di dasar sungai. Setelah ikan dan burung berkenalan, Maka ikan dan burung jadi bersahabat. terima kasih. Bagaimana ceritanya? Bagus kan? Itu tadi cerita fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu. Itu adalah contoh hidup rukun di sungai. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian hidup rukun dengan adik-adik atau kakak-kakak kamu? Harus rukun ya. Jika mama membelikan makanan dan makanan itu hanya sedikit, kalian harus berbagi dengan saudara-saudara kalian. Dan cara membaginya harus sama ya. Jangan kamu maunya yang banyak, adik biarin aja sedikit. Nah, itu namanya kamu serakah. Ya, jadi harus sama. Cara membaginya harus sama, cara memotongnya sama. Misal, mama beli puding. Nah, pudingnya 1, di rumah ada berapa anggota keluarga kamu? Ada 4 misalnya. Dibagi 4 sama rata. Seperti pelajaran kita sekarang nih, membuat kartu pecahan. Ada 1/2, 1/3, 1/4. Nah, ini cara membaginya sama. 1/2. Lihat yang di bawah, pembagian tidak sama besar. Lihat, yang di bawah itu bukan pecahan 1/2. Kenapa? Karena bagian yang putih itu lebih besar daripada bagian yang ungu. Nah, yang sebelahnya lihat, pembagian sama besar. Itu namanya pecahan 1/2. Karena kuenya 1, pembagiannya rata ya. Sebelah yang warna ungu dengan yang warna putih itu sama, rata ya. Jadi itu namanya pecahan 1/2. Sekarang kita menyanyi yuk. Nama tariannya Tari Kijang bersama teman kamu. Sekian dari Setelah menari, sekarang kita bermain penguin dan singa laut. Bergerak terus ya, supaya sehat. Nah, dalam permainan penguin dan singa laut ini,
harus ada 2 kelompok. Nah, mereka sepakat membagi kelompok menjadi kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Di sini ada si Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Ada 10 anak. Nah, kita sekarang membagi ya menjadi 2 kelompok ya. Nah, kelompok laki-laki siapa saja yo? Ya betul, kelompok laki-laki Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Kemudian kelompok perempuan siapa saja? Ya, yang termasuk kelompok perempuan Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Nah, kalian sudah pintar ya mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersamaku. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan sukses. Semangat terus ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.